Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Tepangkeun nami abdi Ana Nurfaida ti SDN Soreang 2, Kecamatan Soreang. Di dieu abdi bade ngadongeng tugas literasi bulan Juni. Judul buku nuku abdi baca nyaeta Keong Mas. Penulis R. Utami, penerbit Sivi Buana Raya. Keong Mas. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Daha. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Kertamarta. Raja Kertamarta mempunyai 2 orang putri. Putri pertama bernama Galuh Ajeng, dan yang kedua bernama Candra Kirana. Pada suatu hari, Candra Kirana akan ditunangkan dengan putra mahkota kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Mendengar hal itu, Galuh Ajeng merasa iri. Dia memiliki niat jahat untuk mencelakai Candra Kirana. Ia mempitahnya agar Candra Kirana diusir dari kerajaan. Tidak hanya itu, karena merasa belum puas, Galuh Ajeng menyuruh nenek sihir untuk menyihir Candra Kirana. Candra Kirana disihir menjadi keong emas dan dibuangnya ke laut. Candra Kirana terombang-ambing di laut. Nenek sihir itu berkata, "Sihir ini akan hilang bila engkau berjumpa dengan tunanganmu." Pada suatu hari, keong emas tersangkut di jala seorang nenek yang sedang mencari ikan. Lalu, nenek itu membawa keong emas itu ke gubuknya. Pada suatu hari, ketika nenek pulang dari laut, nenek merasa terkejut karena sudah terhidang makanan lezat di atas meja. Si nenek bertanya-tanya, siapa yang membuat makanan tersebut? Akhirnya, keesokan harinya karena nenek merasa penasaran, nenek tersebut berpura-pura pergi ke laut. Namun, ketika di tengah jalan, dia berputar menuju gubuknya. Nenek mengintip dari belakang gubuknya untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang membuat makanan itu. Ternyata dilihatlah seorang gadis cantik yang muncul dari keong emas. Nenek lalu bertanya, "Siapa gerangan dirimu, putri yang cantik?" Gadis itu merasa terkejut, lalu menceritakan semuanya pada nenek. Usai bercerita, Candra Kirana berubah kembali menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inu terus mencari keberadaan Candra Kirana. Suatu ketika, Raden Inu mengetahui keberadaan Candra Kirana itu di mana. Ia pun segera pergi ke desa Dadapan. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, Raden Inu sampailah di desa Dadapan. Waktu itu perbekalannya sudah habis. Lalu ia menghampiri sebuah gubuk untuk meminta air. Alangkah terkejutnya Raden Inu ketika melihat seorang gadis cantik itu adalah Candra Kirana. Candra Kirana pun terkejut. Saat perjumpaan itu, hilanglah sihir yang merasuki Candra Kirana. Setelah itu, Candra Kirana pergi ke kerajaan dan menceritakan semuanya pada Baginda. Baginda meminta maaf karena telah berlaku tidak adil. Atas kebijakan Baginda, Galuh Ajeng mendapat hukuman yang setimpal, dan akhirnya Candra Kirana dan Raden Inu menikah serta memboyong nenek ke istana. Sakitu wae, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.